Oke, dan ini penampakan dari pekerjaan kita yang kemarin. Saya cuma bisa ambil slide-nya sedikit ya, ini aja nyuri videonya. Oke, dan saya dapat pekerjaan lagi, satu unit bodi dari motor NMAX 155 dengan permintaan warna iki agak spesial. Maksudnya spesial di customernya super ngeyel pol. Jadi apa yang dikehendaki ya harus dituruti ya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya wis kita ini berenang di kolam yang seperti gini kan ya wis tahunan, tapi kalau ada customer terus ngeyel sok tahu chat nih yo setidaknya meski tetap kita turuti karena kita sebagai pelayan jasa ya. Tapi kalau tentang teknik pekerjaan yo kalau bisa yo tetap patokannya pada diri kita sendiri. Tapi kalau warna yo kalau saya ya apakah katanya konsumen ya itu yang kita turuti. Jadi nanti nggak resiko di hasil akhir. Jadi permintaannya ini cukup unik. Pengennya ini main mutiara merah. Saya tawarkan dengan kondisi dicampur atau ditembak sendiri, dasarnya hitam. Katanya nggak seperti itu katanya. Jadi minta dasar itu seperti halnya abu-abu tapi agak gelap, tapi solid dasarnya. Jadi abu-abu gelap larinya ke merah seperti blue gundi tapi solid. Nah baru setelah itu pengen customernya ini ditembak dengan mutiara lembayung merah. Dan untuk jadi dasarnya seperti gini, hampir mirip seperti warna hitam tapi ya agak coklat-coklat sedikit. Ini sebagai warna dasar aja. Permintaannya seperti itu. Si korban aplikasi sebelah ini kan sekarang banyak sepuh-sepuh, banyak suhu-suhu yang bermunculan ya. Kalau kita ini ya wis ya junior ikut-ikut aja ya. Tentang warna ini kalau saya ikut-ikut aja, jadi nggak terlalu beresiko. Jadi setelah itu baru kita tembakkan warna mutiara merah. Untuk mutiara merahnya kita tambahin sedikit dengan tinta warna merah juga. Jadi kalau dipikir-pikir seperti halnya Ceralic Red dari Diton Premium, tapi dia partikelnya kecil-kecil. Tapi kemarin tak tawari Ceralic Rednya Diton Premium kemudian ditembak dengan tinta warna hitam yang dicampur clear coat, nggak mau. Pokoknya harus mutiara lembayung merah. Nah jadinya seperti gini setelah diaplikasikan warna yang lembayung merahnya ditambahi dengan tinta merah sedikit dan tinta ungu sedikit, maaf ada sedikit tambahan tinta ungu. Jadinya seperti gini. Jadi aku ini cuma nuruti customer saja. Berikutnya tentang aplikasi clear coat, kalau sudah wilayah ini ya kita nggak mau diatur karena apa? Ini sedikit nanti terjadi kesalahan aplikasi, misalkan kita salah di takaran dan juga suhu aplikasi, kebiasaan kita main amannya di mana ya wes malah jadi bencana. Tapi kalau warna ya tetap kita kembalikan kepada customer. Dan untuk clear coat di sini mintanya juga sedikit aneh, sama seperti halnya pekerjaan saya dahulu tentang semongko gosong dan juga warna biru kemarin yang dicampur tinta. Mintanya juga sama seperti itu. Bahkan untuk ukuran tintanya dia customer saya yang terhormat ini yo mintanya takarannya sesuai dengan yang diinginkan ya. Saya ikut-ikut saja. Untuk clear coat di sini aku main Hardwell Ultimate, perbandingannya 41, mixing ratio thinner biasanya aku Hardwell ini kan main di angka 25%, kalau siang mungkin 30% ya untuk Hardwell Ultimate 41 nya. Tapi kalau teman-teman mau ikuti TDS nya 414 yo itu lebih aman, tapi dagingnya nanti kurang karena banyak thinner. Jadi aku sedikit lebih seneng main sedikit thinner. Berikutnya untuk tinta yang warna hitamnya juga kita mix pada clear yang sama tapi pada RPS atau tabung yang lain. Untuk thinnernya sama. Untuk thinnernya ini malah saya main 30% ya yang dicampuri tinta. Jadi clear coat yang campur tinta saya main 30% thinner, tapi yang clear coat beningnya saya main 25%. Berikutnya setelah kedua resep kita campur, karena saya nggak mau mengorbankan mode one visit aplikasi. Sebelumnya juga saya coba dulu pada panel kecil supaya customer juga bisa melihat hasilnya seperti apa. Jadi nanti nggak kita yang disalahkan. Setelah cocok katanya fix, barulah kita mulai aplikasi clear coat. Untuk teknik aplikasi sama seperti halnya
video-video saya yang dulu tentang aplikasi warna seperti gini ya. Jadi layar pertama, kedua kita pakai clear coat yang ada tintanya. Nanti kita jeda ya mungkin 10 detik sampai 15 detik baru kita timpa dengan clear coat yang bening. Tujuannya apa ya? Tujuannya misalkan nanti ada media yang harus dipoles pada bagian luar itu nggak sampai habis warna tinta clear coat yang dicampur dengan tinta atau tinta warna hitamnya. Dan yang perlu diperhatikan lagi teman-teman, usahakan ketika aplikasi seperti gini, misalkan teman-teman masih tahap belajar, jangan sampai terjadi halnya meler. Jadinya harus hati-hati. Kalau takut meler ya berarti jarak tembak aja yang mungkin dibuat sedikit jauh, tapi konsekuensinya yo akhirnya clearnya ya agak jeruk memangan. Ya mau nggak mau harus poles. Tapi kalau sudah kebiasaan pengennya aman yo main mepet bisa, tapi cepet aja. Overlapnya atau pergerakan tangan kita yang cepat. Kalau lambat yo wes nanti malah satu resiko poppingnya ada dan juga meler. Kalau sudah meler ya wis menjijikkan kalau clear coat yang dicampuri dengan tinta hitam seperti gini. Oke, jadinya seperti gini ya wis kurang lebih ya seperti warna blue gundi, tapi ada agak bias ke kuningnya ya, mungkin pengaruh dari dasarnya atau apa ya saya kurang tahu. Ya wis mintanya seperti itu ya kita turuti. Kemarin disuruh beli cat yang premium katanya nggak seneng. Aku juga heran, nggak seneng apa nggak seneng harganya, saya nggak paham. Tapi ya namanya customer ya tetap kita turuti saja. Oke, dan setelah itu oh ya, untuk suhu aplikasi clear coat di sini saya aplikasinya malam hari. Jadi teman-teman yang masih mikir aplikasi malam hari itu seperti apa, gali aja di tutorial saya yang dulu-dulu tentang aplikasi malam hari seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah tentang satu suhu aplikasi. Idealnya misalkan malam itu kan rata-rata di Indonesia 27, 28, 26 derajat. Kelembapannya jangan sampai di atas 90%. Melihatnya di mana? Di smartphone-nya teman-teman kan ada kelembapannya misalkan di atas 90% misalkan. Ya usahakan main sedikit thinner, atau paling enggak ya cari angka aman ya jangan terlalu tinggi-tinggi banget. Karena apa? Kalau suhu kelembapan tinggi ketemu dengan thinner yang kita mungkin nggak dapet thinner yang PU extra slow, terpaksa pakai medium, nanti malah resiko clear coatnya butek putih-putih seperti halnya burem, karena mungkin kandungan air yang terjebak di dalamnya dan terjebak karena kelembapan ya, terjebak bersama kelembapan sehingga clear coatnya nggak bisa kelihatan bening. Ini yang masih menemui masalah ketika aplikasi di malam hari yo. Solusinya seperti itu. Misalkan ketemu dengan masalah seperti itu ya ganti thinner. Kalau nggak ganti thinner ya cari aja suhu kelembapan yang agak rendah, misalkan di 80, 79, 75 itu sedang. Terus untuk suhu ya cari di suhu 28-29 derajat. Ini kalau aplikasi malam hari. Yang menguntungkan ketika aplikasi malam hari seperti ini, sering saya bahas berkali-kali, adalah tentang flow time-nya yang bagus. Terus clear coat-nya ini untuk bisa mendapatkan flat ideal itu lebih gampang. Nyapa to telepon aku ki sik ngedit kok telepon wae. Sopo sing nelpon? Malah kene sing diriwuki kok. Kuwi lho mandek awake lho paling telepon. Nemu bocah wong goblok tak tutup ae. Ogah mbare nular. Goblok iki termasuk salah sijine penyakit nular. Gosek to, iki aku ape ngomongne goblok iki malah. Pena apa? Apa ngomongne? Rezeki wong goblok mandor kawat tok kuwi lho. Heeh. Apa ngomongne anu dempul pasta? Yo dempul pasta iki tinggo mata apa iki jenenge? Lho, lubang jarum. Terus karet amplas, misal dhewe sebelum nembak epoksi ternyata ada amplas yang kita ngamplasnya kebablasan apa iki masih terlalu gede butiran amplasnya gitu. Oh, ini bagus sih gini Mas di kita bahas di aplikasi selanjutnya aja ya, dempul pasta ya. Ya, jadi dempul pasta itu bukan untuk membentuk gitu loh. Kalau dempul yang biasa yang umum dipakai itu yang ada hardener itu kan dia body filler namanya, alias penutup body. Tujuannya body ditutup apa? Untuk mengembalikan ke bentuknya semula. Misal habis penyok diketok, terus
masih belum rata, masih belum kembali ke bentuk semula, itu tugasnya dempul nanti ditutup dempul, akhirnya bentuk body bisa kembali. Ya. Nah, itu body filler dempul yang ada hardenernya itu. Wes iki bahasane nanti Mas. Kombi Heeh. atau pasta itu ya untuk apa jenenge Lubang jarum. tutup minus ya lah, kekurangan setelah kita misal nembak epoksi atau setelah kita ngamplas dempul. Mau nembak epoksi kita lihat tuh masih ada lubang jarum, masih ada baretan amplas, misal dari kita ngamplas dempul pertama 120, habis itu naik 240. Nah, setelah naik 240 mau ditembak epoksi atau setelah ditembak 320, kita setelah di amplas 240 mau di amplas 320, diteliti masih ada baretan amplas yang terlalu dalam, yang nanti kalau di amplas 320 pun setelah ditembak epoksi baretan itu ndak ketutup, ndak kemakan sama filmnya epoksi. Itu Tolong ambek dempul pasta. dempul pasta ada lubang jarum, atau intinya kita dempul kadang kan ada lubang-lubang itu Ya. ya toh, Kuwi gaweanmu yo sing gane dempul bolong-bolong. Itu. Nah, nanti ngamplasnya setelah dikasih dempul pasta ya harus sampai habis, maksudnya dempul pastanya harus hanya tertinggal di area yang Lubang tersebut saja. Ya. Maksudnya lubang baret amplas, bukan untuk membentuk panel. Kalau ketemu tiner dhek marai lumer meneh ngono to? Ya. Wes kaya dibahas meneh. Tembak